الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal
waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd, ini merupakan majelis yang ke-12 dari penjelasan atau pembacaan dan ta'liq terhadap kitab Husnudzon Billah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai di hadis 110 ya, hadis yang ke-110 pada sebagian nuskhah, pada nuskhah yang lain 109 ya. 6. Taib. Bisanad al-muttasil ila kitab Husnudzon Billah li Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abdullah qala akhbarana Abu Nasr At-Tammar qala akhbarna Sallam bin Ibnu Miskin an Abi Dhilal an Anas radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dhilal namanya Hilal ibnu Abi Dhilal. 6. Abu Nasr An-Nammar Abdul Malik bin Abdul Aziz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan fi jahannama yunadi alfasanah. Ada seorang hamba yang berada di dalam jahannam, dia memanggil Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. yakni mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menyeru ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mannan. Adapun Hannan ini diperselisihkan oleh para ulama apakah ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, dan zahir dari apa yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwa Hannan ini bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala karena terdapat dalam hadis yang dhaif sebagaimana dalam hadis ini. Jadi dari hadis ini tidak bisa kita menetapkan nama Al-Hannan. Adapun Al-Mannan warid dalam beberapa riwayat yang dalam beberapa hadis yang sahih. Adapun Hannan ya tidak sahih. Walaupun demikian kandungan umum hadis ini secara umum sesuai dengan qawaid dalam syariat Islam. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li Jibril alaihi salam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Jibril alaihi salam ketika mendengarkan suara panggilan dari hambanya ini. Allah Ta'ala berfirman, "Idhhab ati bi 'abdi hadza." Pergilah engkau wahai Jibril, datangi hambaku yang teriak itu. Fayadhhaba Jibril, maka Jibril pun pergi mendatangi. Fayajidu ahlan nari munakkasina ala wujuhihim. Sampai ke neraka, Jibril mendapati penghuni neraka semua terbalik, wajahnya di bawah, kakinya di atas. yakni berjalan di atas wajah mereka. 6. Dikumpulkan di atas wajah mereka dan mereka berjalan dengan wajah mereka. Sebagian ulama as-salaf pernah ditanya, bagaimana bisa seorang atau penghuni neraka nanti dikatakan mereka berjalan di atas wajah mereka? Maka alim tersebut menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka berjalan dengan kaki mereka, Maha mampu untuk membuat mereka berjalan dengan wajah mereka. Ya, jadi maksudnya di sini Jibril alaihissalam tidak bisa melihat yang mana ini orangnya yang berteriak, yang meminta, yang memanggil Allah karena wajahnya semua dibawa, tidak kelihatan, sehingga dia tidak tahu mau dicari satu persatu. Ya, lama. Fayarji'u ila rabbahu fayukhbiruh. Maka Jibril kembali kepada Allah Ta'ala lantas mengabarkan kepadanya. Yakni mengabarkan kepada Allah bahwa saya tidak tahu yang mana ya Allah yang mau saya datangkan ini, yang saya mau bawa, karena saya enggak tahu siapa yang teriak, wajahnya semua ke bawah. Fa yaqulu ati bi 'abdi fa innahu fi makani kadza wa kadza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, datangi hambaku itu, dia berada di tempat sini dan sini. yakni Allah sebutkan tempatnya. Qala fa yaji'u bihi fa yuqafu ala rabbih. Kemudian Jibril ya membawa orang itu di hadapan Allah, lantas dia disuruh berdiri di hadapan Tuhannya. Fa yaqulu ya 'abdi kaifa wajadta makanaka wa kaifa wajadta maqilak. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, bagaimana
Ya, kamu bagaimana yang kamu rasakan pada tempat tinggalmu? Bagaimana tempat tinggalmu? Bagaimana tempat kamu tidur? Maqil, yakni tempat tidur siang. Dari kata qailulah. Bagaimana tidur siangmu di neraka? Fayaqulu ya Rabbi syarru makanin wa syarru maqil. Wahai Tuhanku, tempat saya sekarang di neraka merupakan tempat terburuk, tempat tidur siang yang terburuk. Fayaqulu ruddu abdi. Ya. Atau ruddu abdi. Nah, Allah Ta'ala berfirman, kembalikan hambaku ke neraka. Fayaqulu ya Rabbi, ma kuntu arju idh akhrajtani. Ya Rabbi, ma kuntu arju idh akhrajtani minha an tu'idani fiha. Wahai Tuhanku, saya tidak pernah berpikir bahwa Engkau mengeluarkan saya dari neraka, kemudian saya dikembalikan kembali ke neraka. Saya berharap agar Engkau tidak mengembalikan saya ke neraka. Ini roja. Fayaqulu azza wa jalla, da'u abdi. Maka Allah azza wa jalla berfirman, da'u abdi. Kembalikan atau biarkan hambaku. Yani jangan kembalikan ke neraka. Nah, ini makna hadis semacam ini sudah berlalu ya di beberapa riwayat sebelumnya tentang penghuni neraka yang sudah keluar. Kemudian ketika disuruh masuk kembali, berharap kepada Allah dan Allah kabulkan harapannya, husnuzonnya kepada Allah. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Amr bin Hayyan al-Basri an Muhammad ibn Ubaidillah al-Qurashi an Uthbah bin Harun an Salamah ibn Alqamah an Dawud bin Abi Hind an qala tamassala Muawiyah 'inda al-maut. Kata Dawud bin Abi Hind al-Basri, ma'ruf beliau. Ya. Rawi kutubut sittah kecuali Al-Bukhari. Ya, ini semua kutubut sittah kecuali Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya, Dawud bin Abi Hind ini. Kata Dawud bin Abi Hind, dan ini kisah munqati karena Dawud bin Abi Hind tidak pernah berjumpa mendengar riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah di sini yakni sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Dawud bin Abi Hind, Muawiyah bin Abi Sufyan tamassala indal maut, membawakan syair ketika dia akan meninggal. Tamassala yakni membawakan syair milik orang lain, mengutip syair orang lain ketika beliau akan meninggal. Syairnya, huwal mautu la manja minal mauti walladhi nuhadhiru ba'dal mauti adha wa afdha'u. Huwal mautu la manja minal mauti walladhi nuhadhiru ba'dal mauti adha wa afdha'u. Inilah kematian yang tidak ada tempat berlindung dari kematian. Namun apa yang ada setelah kematian itulah yang kami khawatirkan, nuhadzir. Kenapa? Karena setelah kematian itu adha wa afdha, lebih mengerikan dan lebih menakutkan. Ya. Nah, maka ini ucapan Muawiyah radhiyallahu taalaan ya, di salah satu ucapan beliau di akhir umur beliau, yakni ketika akan meninggal. Summa qala, setelah mengucapkan membaca bait syair atau membawakan bait syair ini, Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Allahumma qailal asarah wa afadz dzallah jadda bi'afwika ala jahilin. Ya Allah, yang qailil asrah wa afadz dzallah. Nah, yang afadz dzallah, yang memberikan afiat keselamatan atau kesejahteraan kepada yang hina. Qailal asrah, yakni nampak di sini maknanya al-asrah, kesalahan, kekeliruan, yakni yang nampak mungkin bermakna mengampuni, memaafkan dan semacamnya, ya sebagaimana konteks kalimatnya. Jadda bi'afwika ala jahil, ya maha mulia maafmu terhadap orang sangat mulia sifat maafmu terhadap orang yang jahil, kepada orang yang melakukan dosa karena jahil. Man lam yarju ghairaka wa lam yasik illa bik fa anta wasi'ul maghfirah laisa lidhi khati'atin mahrabu illa ant. Kata Muawiyah radhiyallahu an, man lam yarju ghairak, ya, dan siapa saja dari para pendosa itu, orang-orang yang melakukan dosa, dan namun dia tidak berharap kepada selainmu, yakni hanya berharap kepadamu. Walam yasiq illa bik, dan tidak pernah percaya menyandarkan nasibnya sepenuhnya kecuali kepadamu ya Allah. Yakni pelaku maksiat
namun dia berharap hanya kepadamu dan pasrah bertawakal hanya kepadamu mengenai dosa-dosanya. Dia pasrahkan seluruhnya kepadamu. Fa anta wasi'ul maghfirah. Sungguh engkau maha luas ampunanmu terhadap mereka-mereka yang seperti ini, yakni pelaku dosa namun berharap kepadamu dan percaya bersandar kepadamu. Sungguh engkau maha mengampuni mereka, maha luas ampunanmu terhadap mereka. Laisa lidhi khati'atin mahrabun illa ant. Tidak ada tempat berlari bagi pelaku kesalahan kecuali kepadamu ya Allah. Ya, ini ucapan terakhir dari Muawiyah, atau salah satu ucapan yang beliau ucapkan di akhir umur beliau. Qala fabalaghani anna hadzal qawla balagha Sa'id ibn al-Musayyab. Maka sampai kabar kepadaku, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah Daud bin Abi Hind. Qala, dia berkata, yakni mungkin Daud bin Abi Hind atau rawi di bawahnya. Sampai kepadaku bahwasanya ucapannya Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke telinganya atau terdengar oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Faqala laqad raghiba ila man la marghuba ilaihi misli. Maka Sa'id ibn al-Musayyab berkomentar, ini Sa'id ibn al-Musayyab dan Sa'id ibn al-Musayyib, dua wajah pada harokat iya-nya, Musayyab atau Musayyib. Dua-duanya apa namanya? Warid dibacakan oleh para ulama. Faqala laqad raghiba ila man la marghuba ilaihi mislih. Kata Sa'id ibn Musayyab, Muawiyah radhiyallahu an telah berharap raghbah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tempat berharap lain selainnya seperti dia. Wa inni la arju alla yu'adzibahu Allah. Dan saya sungguh berharap agar dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini riwayat ini wallahu taala alam bisawab, ada sedikit rakakah dalam lafaznya. Ada sedikit permasalahan dalam lafaznya. Kenapa? Karena terputus suaranya, lancar? Lancar suaranya, lancar? Taib. Ya, kenapa kita katakan ada sedikit iskal pada lafaznya? Ya, karena dikatakan oleh Ibnu Musayyab, saya berharap dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini kalimat yang kurang layak ditujukan kepada seorang sahabat yang mulia seperti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Saya berharap agar dia tidak disiksa. Ini kalimat kurang bagus. Apalagi para ulama menyatakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an termasuk ulama atau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sedikit iskal ketika dikatakan kalimat seperti ini. 6. Baik, ada sedikit gangguan di sini. Baik, alhamdulillah. Jadi orang yang dijamin masuk surga seperti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an kurang pas kalau dikatakan semoga Allah tidak menyiksanya. Kita sudah sebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an, ya betul, namanya manusia biasa melakukan kekeliruan, ya, kesalahan, namun semuanya atas dasar ijtihad, ya, dan bukannya dikatakan melakukan mendapatkan dosa, tapi seorang yang mujtahid ketika dia melakukan kesalahan maka dia mendapatkan satu pahala, ya, ketika dia salah dapat satu pahala, kalau dia benar dapat dua pahala, ya, kalau dia benar dapat dua pahala. Maka sudah kita sebutkan kemarin ketika ada sebagian orang yang membanding-bandingkan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar ibn Abdul Aziz,
di hadapan sebagian ulama as-salaf, ya, maka alim tersebut mengatakan bahwa debu di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berperang bersama Rasulullah SAW itu lebih baik dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz sepenuh bumi. Ya, yani 6. Ala kulli hal, ini riwayat dari sisi sanad ada ingkito, keterputusan, dan kandungannya juga apalagi dari seorang ulama seperti Sa'id ibn Musayyab, tentunya beliau lebih tahu lah tentang kondisi atau bagaimana kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taalaan. Kekeliruan beliau kalaupun ya bukan dalam bentuk ijtihad, dan beliau adalah seorang mujtahid yang kalau dia salah dapat satu pahala, anggaplah tidak demikian, maka semua kesalahan beliau radhiyallahu an tenggelam dalam lautan kebaikan beliau yang luar biasa banyaknya. Ya. Bihi qala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara abi an Abil Munzir Al-Kufi anna Muawiyah radhiyallahu rahimahullahu yaqul wa huwa fil maut. Yani Muawiyah bin Abi Sufyan di sini radhiyallahu taala an. Beliau berkata ketika akan meninggal. Kalau kata-kata yang seperti ini, bait syair yang dilantunkan tadi, ini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah bab seorang manusia biasa. Namun yang saya permasalahkan di riwayat tadi adalah ucapan wa inni la arju alla yu'adzibahullah. Saya berharap agar Allah tidak menyiksa dia. Ini kalimat cukup tidak layak diutarakan kepada seorang sahabat yang mulia, khalul mukminin, pamannya kaum mukminin, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. 6. Kata Muawiyah, kata Abul Munzir Al-Kufi, Muawiyah radhiyallahu ta'ala an berkata sebelum dia meninggal, in tunaqish yakun niqashuka ya rabbi azaban la fawqa li bil azabi aw tujawiz fa anta rabbun rahimun an musii dhunubihi kat turabi. Iya. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu an, intunaqish yakun niqashuka ya rabbi. Kalau engkau mendebat saya, niqash itu didebat satu-satu, dipertanyakan satu persatu. Kalau engkau niqash, ya, engkau meniqash saya ya wahai Rabbku, yakni pada hisabku, ya, yakun niqashuka ya rabbi azaban. Niscaya niqashmu itu merupakan siksaan bagiku. Ya. La tauqali bil azabi. Sementara saya tidak mampu menanggung siksaan. Yakni sekedar dihisap dengan bentuk niqash saja, itu sudah luar biasa merupakan azab, siksaan, menyakitkan. Sementara saya tidak mampu, tidak tahan untuk menerima azab. Ya. Baik, ini disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda tentang hisab, ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau alaihi salatu wasallam, man nuqisha uzib. Siapa yang dinikosh dalam azabnya, dia pasti akan disiksa. Siapa yang dinikosh dalam hisabnya, dia pasti akan disiksa. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman di ayat yang tadi, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana caranya kalau dinikosh di dalam hisab terus disiksa? Ya, karena siapa saja yang dinikosh dalam hisabnya, dia pasti akan disiksa. Maka Aisyah mengatakan, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan ada hisab yang mudah? Maka Nabi SAW bersabda, dzakal ard. Adapun hisab yang mudah itu sekedar al-ard. Al-ard itu Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya berdua dengan hambanya, kemudian disebutkan kesalahannya satu persatu, cuman dia dengan Tuhannya yang tahu. Kamu berbuat ini, kamu pernah buat ini, buat ini. Terus disebutkan kesalahannya dan dosanya sampai dia mengaku dan sudah merasa akan binasa. Allah Ta'ala mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Saya sudah tutupi semua dosa ini ketika di dunia dan saya ampuni dosa ini pada hari ini. Nah, inilah al-ard. Beginilah proses hisab yang mudah, al-ard. Yakni tidak ada debat, cuma ditanya begini, kemudian diakui, selesai. Itu al-ard, hisab yang mudah.
Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nuqisha udzib." Adapun siapa yang didebat satu persatu akan dosa-dosanya, tidak seperti kayak tadi, tapi didebat satu-satu kesalahannya, itu pasti dia akan binasa. Wasadaq. Betul. Karena siapa yang didebat satu-satu kesalahannya, dia tidak akan lolos. Ya, tidak akan lolos. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari siksaan kalau dia didebat satu persatu akan kesalahannya. Makanya kata Muawiyah radhiyallahu taalaan, ya, in tunaqish yakun niqashuka ya rabbi azaba. Kalau engkau menikosh dalam hisabku wahai ya Tuhanku, niscaya nikoshmu itu sudah menjadi azab tersendiri. Sementara la tauqali bil azab, sementara saya tidak mampu menanggung azab. Au tujawiz fa anta rabbun rahim. Atau kalau engkau menginginkan engkau bisa memaafkan semua kesalahan-kesalahanku, engkau Tuhan yang Maha Rahim. An musi'i dzunubihi katurab. Dari jeleknya kesalahanku seperti tanah, yakni disiram tanah itu di atas yang melekat di batu atau daratan, disiram kemudian hilang. Nah, dalam Al-Bidayah wan Nihayah, lafaz bait syair untuk syatar yang kedua ini, au tujawiz tajawuzal afwi wasfah an musi'i dzunubihi katurabi. Au tujawiz tajawuzal afwi wasfah, atau engkau bisa memaafkan, atau engkau bisa membiarkan dan memaafkan kesalahanku, wasfah, memaafkan kesalahanku, an musi'i dzunubihi katurab, ya, dari jeleknya dosa-dosanya seperti tanah, yakni tanah yang berada di dataran kemudian disiram air bersih. Nah, ini termasuk ucapan Muawiyah radhiyallahu taalaan yang menunjukkan rojaknya kepada Tuhannya, rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap, ya. Dan kalau demikian kondisi dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taalaan, maka bagaimana lagi dengan yang lain, ya, bagaimana lagi dengan kita? Selayaknya kita lebih layak untuk takut akan nikosh, ya, pada saat hisab, dan berharap kepada Allah taala agar diampuni semua dosa-dosa kita. Bihi qala haddatsana Abdullah qala haddatsani Husain ibnu Abdurrahman qala wa haddatsani Al-Husain ibnu Abdurrahman qala dzakara Abdullah ibn Salih bin Muslim Al-Ijli annahu qala Asy-Sya'bi rahimahullahu taala Amir bin Syarahil, salah seorang tabi'i kibar, periwayat ilmunya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Disebutkan bahwa Imam Sya'bi ini, Amir bin Syarahil, adalah a'lamun nas bi fatawa Umar ibn al-Khattab. Ya. Orang yang paling paham tentang fatwa-fatwanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Karenanya wajar ketika masih ada beberapa orang, masih ada sahabat-sahabat yang masih hidup, Asy-Sya'bi rahimahullah sudah dimintai fatwa. Padahal masih ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Dikarenakan beliau dianggap sebagai pewaris dari ilmu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, tentunya ini bukan pembatasan, ya, karena banyak ulama-ulama juga atau banyak yang lain yang ihtimam dengan ilmunya Umar bin Khattab, di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dikatakan bahwa kebanyakan ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tentunya selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ilmunya adalah dari Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Asy-Sya'bi, laqad sami'tu min Abdul Malik bin Marwan kalaman ala a'wadihi, ya, hadhihi. Sungguh saya telah mendengar sebuah ucapan kalaman dari Abdul Malik bin Marwan di tiang-tiangnya ini, ya, ini mungkin tiang-tiang istananya, a'wadihi hadhihi. Nah, Abdul Malik bin Marwan, ya, adalah putra dari Marwan ibnul Hakam. Nah, salah seorang khalifah, ya, yang berkuasa cukup lama, Abdul Malik bin Marwan. Nah, cuman, ya, terdapat kekeliruan-kekeliruan, ya, kesalahan-kesalahan dalam dalam kebijakan-kebijakan beliau, ya, termasuk, ya, di dalamnya, ya, Abdul Malik bin Marwan ini yang kemudian memerintahkan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk mengepung Mekah yang ketika itu dipegang oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'alaan, ya, yang berakhir, ya, kisahnya ma'ruf dalam kisah terjadi fitnah di situ sampai berakhir pada Al-Hajjaj bin Yusuf membunuh sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma
bahkan di disalib. Ya, dan ini salah satu jarimah besar, dosa besarnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Walaupun pelakunya Al-Hajjaj bin Yusuf, tapi ini terjadi di masa Abdul Malik bin Marwan, di mana Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur di la ilaha illallah, kayaknya di Syam atau di Kufah, saya lupa. Dia gubernur. Dan terjadi perseteruan antara Marwan ibnul Hakam. Jadi kisahnya ma'ruf ya dalam sejarah. Jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wafat, digantikan oleh anaknya beliau Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah wafat, diganti lagi oleh anaknya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Setelah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah wafat, diganti oleh Marwan ibnul Hakam. Marwan ibnul Hakam. Ya. Dan ketika Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ini wafat, maka kaum muslimin terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang membaiat Marwan ibnul Hakam dan sebagian lain membaiat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dan terjadi gesekan, ada fitnah di sini yang berakhir dengan terbunuhnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi tidak diragukan ada kekeliruan ya dalam kebijakan Abdul Malik bin Marwan ini. Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam cuman berkuasa sebentar, kemudian meninggal dan digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, inilah Abdul Malik bin Marwan yang punya kebijakan-kebijakan yang termasuk di dalam buah kekeliruannya, kesalahannya adalah gubernurnya yang kejam ini, Al-Hajjaj bin Yusuf, yang membunuh para ulama, bahkan sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an. Maka kata Sya'bi, saya pernah mendengarkan sebuah ucapan dari Abdul Malik bin Marwan. Yani dia menyadari kesalahannya. Ya. Yang mana dia mengucapkan kalimat ini ketika dia di ala a'wadihi, di salah satu tiang-tiang istananya ini. Hasadtuhu alaihi, yang saya hasad kepadanya dengan ucapan ini. Maksudnya hasad di sini yakni saya juga menginginkan hal yang sama, bisa seperti ini. Saya juga ingin mengucapkan ucapan seperti ini. Jadi hasad di sini hasad yang positif ya, ghibthah, bukan hasad yang negatif. Sami'tuhu yaqul, kata Sya'bi, saya mendengar dia berkata, Allahumma inna dhunubi 'azumat fajallat anis sifah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya dosa-dosaku itu, ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku itu sangat besar dan sangat jallat anis sifah. Yani sangat besar sekali ya keadaannya. Fa innaha saghiratun fi jambi afwika. Namun dosa-dosaku yang sangat besar ini ya, di bawah kekuasaannya terbunuh banyak ulama ya, di bawah kekuasaannya terbunuh banyak, atau ada beberapa Abdullah bin Zubair dan kaum muslimin yang bersamanya di Mekah. Di zamannya kehormatan Mekah dilanggar. Abdullah bin Zubair, beliau berkuasa, ibu kotanya ketika itu di Mekah, sehingga Al-Hajjaj bin Yusuf melanggar kehormatan Mekah dengan menumpahkan darah, ya, membunuh Abdullah bin Zubair di dalam daerah haram, dan diharamkan menumpahkan darah di daerah Al-Haram, itu termasuk jarimah yang besar. Maka dia mengatakan, saya punya kesalahan yang sangat besar. Namun ya Allah, semua dosaku yang besar ini saghiratun fi jambi afwik, kecil kalau di sisi ampunanmu, mau dibandingkan dengan ampunanmu. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, lihat ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, dan setiap orang punya kebaikan dan kesalahan ya, termasuk di dalamnya Abdul Malik bin Marwan ini. Nah, rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa lana. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Al-Husain ibn Abdurrahman Abu Ali qala wa ansyadani Imran As-Sulami. Kata Al-Husain bin Abdurrahman, Imran As-Sulami melantunkan bait syair kepadaku. Wa inni la'ati dzamba a'rifu qadrahu wa a'lamu anna Allah ya'fu wa yaghfiru. La'in adzaman nasu dzunuba fa innaha wa in adzumat fi rahmatillahi tasguru. Nah, kata Imran As-Sulami, wa inni la'ati dzamba a'rifu qadrahu. Sungguh saya melakukan dosa-dosa yang saya ketahui bagaimana besarnya.
Yani, saya tahu kedudukan dosa tersebut, yakni besar dosa yang saya lakukan. Wa a'lamu anna Allah ya'fu wa yaghfiru. Namun saya yakin, saya juga tahu bahwa Allah Ta'ala Maha memaafkan dan mengampuni. Maka di sini terkumpul antara khauf dengan roja. Bait yang asyatar yang pertama ini khauf. Yani saya tahu kadar dosa saya ini besar sekali, mengkhawatirkan, membahayakan. Namun di syatar yang kedua beliau iringi dengan roja. Saya tahu juga bahwa Allah Ta'ala memaafkan dan mengampuni. La'in abdoman nasu dhunuba fa innaha. Kalaupun manusia menganggap besar kesalahan dosa-dosa ini yang saya lakukan, fa innaha wa in adumat, ini kalimat sisipan jumlah itiradiyah, walaupun dosa-dosaku itu besar di mata manusia, fa innaha fi rahmatillahi tasguru, namun di hadapan rahmat Allah itu kecil. Nah, inilah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sudah berlalu. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Ali ibn al-Ja'ad an Abdul Aziz bin Abi Salamah ibn al-Majishun an Muhammad ibn al-Munkadir annahu qala Umar ibn Abdul Aziz, atau kana Umar ibn Abdul Aziz. Nah. Nah, ma'ruf sudah berlalu Umar ibn Abdul Aziz bin Marwan ibn al-Hakam. Jadi Umar ibn Abdul Aziz ini adalah keponakannya Abdul Malik bin Marwan. Keponakannya Abdul Malik bin Marwan. Nah, jadi Abdul Malik bin Marwan tadi yang berkuasa, ya. Kemudian setelah Abdul Malik bin Marwan wafat, ya, dengan gubernurnya yang kejam Al-Hajjaj bin Yusuf, kemudian datanglah setelahnya Umar ibn Abdul Aziz, yakni keponakannya Abdul Malik bin Marwan. Umar ibn Abdul Aziz yang kemudian menjadi khalifah menggantikan pamannya. Nah, dan beliau punya jasa besar bagi umat Islam. Di antaranya adalah beliau yang memerintahkan Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, rahimahullah, yang memerintahkan beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW di abad pertama Hijriah, karena khawatir hadis-hadis Rasulullah SAW tercecer. Maka ini diantara sunnah amal jariyah dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dikatakan bahwa Umar ibn Abdul Aziz yabghadu al-Hajjaj, dia sangat membenci Hajjaj. Ini Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernurnya pamannya tadi. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf ya gubernur, ya, yang melakukan banyak pembunuhan, yang mengejar para ulama, ya, sehingga banyak ulama ketika itu yang lari keluar kota bersembunyi karena takut kejarannya, ya. Di antara yang terbunuh olehnya adalah Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, ya, periwayat ilmu tafsir Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Di antara ulama yang lari bersembunyi adalah Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri, sembunyi, kabur, ya, bersembunyi. Dan banyak ulama ketika itu yang keluar kota kemudian bersembunyi menghindari kejaran dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala membuat satu karya tulis khusus namanya Kitabul Mutawarin. Kitab yang berisi biografi ulama-ulama yang bersembunyi ketika itu dari kejaran Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, maka, dan betul, ya, seperti kita katakan tadi, semua orang punya kesalahan dan kekeliruan, ya. Namun kesalahan Al-Hajjaj ini luar biasa besar dan tidak diragukan dia punya kebaikan, ya. Termasuk Al-Futuhat, ya, terbukanya daerah-daerah kafir menjadi negara Islam, daerah Islam. Ada kebaikan-kebaikannya, namun sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf memang punya banyak kebaikan, tapi semua kebaikan itu tenggelam di dalam lautan kesalahan-kesalahannya. Jadi kebalik, ya. Wallahu alam bissawab. Ya. Ya, wallahu alam bissawab. Ala kulli hal, ya, ini saya cuma mengutip kalam ulama. Wa illa, ya, tentunya orang seperti saya pribadi tidak punya kelayakan sama sekali untuk berkomentar tentang Al-Hajjaj bin Yusuf. Betul, dia punya kesalahan yang besar, namun juga punya peran jasa dalam Islam yang tentunya jauh dari apa yang kita lakukan di masa sekarang terhadap Islam, ya. Maka saya hanya mengutip ucapan para ulama, ya, tentang
Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Bukan dari saya pribadi. Katanya Umar ibn Abdul Aziz sangat membenci Al-Hajjaj. Fanafasa alaihi bikalimatin qalaha indal maut. Ya. Kemudian dia mendengarkan. Ya, ini Umar ibn Abdul Aziz sempat mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh Al-Hajjaj di penghujung umurnya. Al-Hajjaj sempat berkata, Allahumma ghfirli. Ya, fa innahum za'amu annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah saya, ampuni semua kesalahan-kesalahanku. Karena mereka ini yang sudah sangat benci sama saya, mereka semua berpikir engkau tidak akan melakukannya. Yani engkau tidak akan memaafkan aku ya Allah. Lihat ya, ucapan Al-Hajjaj bin Yusuf yang menyadari semua kesalahan-kesalahannya di akhir umurnya, ya, dan tetap berharap kepada Allah, ya Allah ampunilah aku, Allahumma gfirli, fa innahum za'amu annaka la taf'al, karena mereka berpikir bahwa